tengah hamparan tanah Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sebuah momentum bersejarah telah terukir. Bukan sekedar pembangunan gedung biasa, melainkan peletakan batu pertama Geraha Muhammadiyah Nahdlatul Ulama. Sebuah simbol persatuan yang selama ini menjadi impian banyak pihak. Acara groundbreaking ini menjadi saksi bisu bersatunya dua ormas Islam terbesar di Indonesia yang memiliki peran vital dalam sejarah bangsa. Bapak Ibu hadirin sekalian, fasos-fasom ini adalah peruntukan untuk sarana bermain, taman bermain, dan pendidikan. Maka dari itu sesuai dengan peruntukannya, kita NU dan Muhammadiyah mau membangun sekolah. NU Muhammadiyahnya membangun TK, NU-nya membangun PAUD atau daycare. Sehingga insya Allah nanti Pak Menteri, Pak Kiai tidak akan berebut murid. Jadi kalau sekolah pagi di Muhammadiyah, ngajinya di NU ya. Jadi udah kita bagi. Kemarin kita sepakat pokoknya nggak berebutan murid. Kalau bisa ngaji, kalau bisa sekolahnya di Muhammadiyah, sore ngaji di diniyahnya NU. Jadi munu-munu lah kira-kira begitu. Lahannya kalau nggak salah 2000 meter, dibagi dua persis, tidak ada yang lebih, tidak yang kurang. Bayarnya separuh-separuh ini Pak Menteri. Alhamdulillah, bayar separuh-separuh, Muhammadiyah lunas duluan, NU agak belakangan. Mudah-mudahan bangunnya nggak begitu Pak Menteri ini. Mudah-mudahannya groundbreakingnya bareng, NU Muhammadiyah selesainya bareng. Insya Allah Grand Wisata ini akan menjadi daerah yang paling aman untuk menjadi tempat tinggal. Amin ya rabbal alamin. Kalau sudah NU Muhammadiyah bersatu, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini semuanya kolaboratif, semuanya bersama-sama. Iuran kita bersama-sama. Antara Muhammadiyah, NU sama-sama nyarinya. Cuma bedanya yang lama dan yang cepat. Muhammadiyah ini punya amal usaha banyak, ada klinik. Kalau Pak Bagir sudah klinik, sekolah, kampus, banyak kampusnya, kedokteran, bahkan punya bank baru. NU ini punya amaliyah saja Pak. Kalau Muhammadiyah punya amal usaha, kita amaliyah yang banyak. Tahlilan, istighosah, manakiban, gitu kira-kira. Jadi nanti itu kami berharap di sini yang punya amal usaha banyak, ya beramal amaliyah NU. Yang sudah amaliyah NU, ya diajaklah beramal Muhammadiyah, biar amal soleh, amal sosialnya lebih bisa memberikan manfaat lagi. Luar biasa guyup antara keluarga besar NU Muhammadiyah yang sejak awal sudah disampaikan katanya adik kakak. Ini istilah ini sebenarnya seingat saya dulu populer waktu saya dengan Prof Mukti pada acara muktamar ya Prof, menjelang muktamar Muhammadiyah di Solo ya. Jadi ketika Mbak Najwa Shihab bertanya pada kami berdua, saya ditanya duluan tentang Muhammadiyah, satu kata atau kalimat singkat tentang Muhammadiyah, saya bilang saudara tua. Nah makanya NU itu selalu betul seperti Kiai Atok mendahulukan Muhammadiyah. Ya NU itu pokoknya kalau bapak-bapak monggo Muhammadiyah dulu, termasuk puasa dan lebaran Prof. Monggo. Jadi biasa itu biasa, kata itu adik gak pernah mau balap itu. Saya bilang NU itu balap, Muhammadiyah saya ingin saya mendahului Muhammadiyah mendahului NU itu cuma satu hal dalam hal ibadah itu, yakni waktu subuh. Waktu subuh kan kalau menurut Muhammadiyah ini sekarang yang ada di NU dan atau umumnya ormas lain lebih lambat, kurang lebih berapa menit Prof? 8 menit. Awalnya 20 ya Prof ya, awalnya itu 8 menit. Makanya warga NU itu gak perlu ribut masalah khilafiyah ini. Justru dengan adanya pendapat Muhammadiyah yang sebenarnya belum subuh kurang 8 menit enak. Kalau NU yang misalnya pas sahur gitu, baru makan, belum minum, atau sedang ahli hisab itu yang madhabnya kalau di Muhammadiyah madhab Maliki. Madhabnya almarhum Pak Ki Malik Fajar itu kan madhab Maliki, itu berarti madhab ahli hisab kalau di Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah yang tidak merokok itu madhabnya Syafi'i.
Madhabnya almarhum Profesor Dr. Kiai Syafi'i Ma'arif. Nah, jadi nggak perlu kaget gitu. Kalau misalnya udah adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata dia, kali ini saya ikut Muhammadiyah. Kali ini, kadang kurang berapa? 8 menit. Saya juga sama seperti Prof. Mukti. Kami berdua ini ya karena sering menyampaikan ya dalam pidato, ceramah, tausiah bagaimana NU Muhammadiyah itu sesungguhnya. Kalau saya mengatakan Muhammadiyah saudara tua dan Prof. Mukti mengatakan adik bongsor, maka seakan-akan kami merasa kalau Prof. Mukti ini merasa NU itu rumah kedua. Jadi kata Prof. Mukti, bagi saya NU itu rumah kedua. Untung rumah kedua, bukan istri kedua. Alhamdulillah. Nah saya pribadi gitu sama. Saya ini sering kali GR gitu. Tiba-tiba saya di Bandara Halim, ada orang ngejar saya cium salaman. Ya, seperti mau cium tangan tapi tidak cium tangan. Saya sudah GR. Saking pundi? Saya tanya. Saking Solo Pak Kiai. Oh Solo. Pengurus NU Ranting apa MWC apa PC? Bukan, sanes. Kalau ini pengurus Muhammadiyah. Saya sudah GR ya, saya pikir ini pengurus NU, ternyata pengurus Muhammadiyah. Tapi memang saya bisa membedakan Prof. NU dan Muhammadiyah itu dari salamannya. Dari salamannya gitu. Ya, kalau NU biasanya belum apa-apa cium tangan. Kalau Muhammadiyah yang nunduk nggak sampai cium tangan. Tapi mohon maaf, tolong yang NU jangan Anda pikir kalau tidak cium tangan itu dari sisi adab tidak tinggi, tidak. Kalau menurut saya itu cuma budaya, kebiasaan. Saya mau tanya jenengan, kalau Anda disalami orang, murid atau siapa yang lebih muda, lalu yang satu cium tangan, yang satu tidak cium tangan, tapi yang tidak cium tangan ngamplopin, lebih berakhlak mana? Jadi yang cium tangan itu Prof tidak selalu lebih berakhlak. Kalau DPR itu Pak Ketua DPR, cium tangan kalau nggak nyumbang itu buat apa Kiato? Nah, jadi kita itu harus terus menjaga. Dan NU sebagai adik, sekali lagi Bapak-bapak, tidak perlu malu Kiato, biasa itu. Kerjasama NU Muhammadiyah itu biasa. Ya, kalau jenengan kok kareriku Muhammadiyah duluan nggak perlu. NU itu justru sering loh nyumbang Muhammadiyah, cuman nggak tahu itu kalau orang NU sering nyumbang. Loh iya, loh bapak-bapak coba lihat Muhammadiyah ini, Prof. Mukti tahu membangun rumah sakit, membangun kampus, UMS, UMY dan lain-lain. Itu NU menyiapkan pasien dan mahasiswa. Nah, berarti kan NU itu kan donatur tetap Muhammadiyah. Indonesia akan maju kalau NU Muhammadiyah maju dan bersatu serta berkolaborasi seperti hari ini kita saksikan bersama. Apa yang tadi disampaikan Pak Ketua DPRD itu yang menimpa Prof. Mukti, nah ini memang betul harus jenengan luruskan. Apa-apa yang bisa membuat hubungan NU Muhammadiyah itu kurang bagus harus buru-buru kita klarifikasi. Jangan sampai, mohon maaf, kita ini kan salut kader terbaik NU dan Muhammadiyah, kader terbaik Muhammadiyah dan NU ada di pemerintahan yang sama di bawah Presiden Prabowo Subianto. Kita lihat fotonya di sini. Dan dua-duanya sama posisinya. Yang satu adalah Sekjen PBNU yang kita kenal dengan sebutan Gus Ipul akrabnya. Yang satu kita tahu adalah Profesor Dr. Abdul Mukti, beliau adalah Sekretaris Umum Muhammadiyah. Nah itu artinya kalau di level atas Presiden Prabowo atau Bapak Presiden sudah betul-betul memperhatikan dua organisasi besar Islam ini dalam membangun Indonesia, mestinya hal yang sama itu diikuti oleh
apa-apa yang ada di bawah beliau, baik di tingkat provinsi termasuk kabupaten kota. Nah, oleh karenanya saya paham kalau Ketua PDM Muhammadiyah Bapak Bakir dan Ketua NU Kiai Ato ini mengundang beliau berdua, walaupun Gus Ipul minta maaf karena uzur, ya ada yang tidak bisa beliau tinggalkan. Tadi saya sudah sampaikan kepada Prof. Mukti kondisinya, tapi kesungguhan PBNU dan Muhammadiyah untuk menunjukkan kepada halayak ramai khususnya dan juga kepada warganya umumnya dan pada warganya, yakni warga NU dan Muhammadiyah, bahwa pimpinan NU dan Muhammadiyah insya Allah dari atas sampai bawah rukun sekali, saudara. Jadi jangan pernah kemudian bisa digoreng oleh medsos. Ya mungkin Kiai Muhammadiyah tak sesabar Kiai NU kalau ngurus umat yang di kampung-kampung. Masya Allah, Kiai NU itu Pak, urusan pakaian gamis ya sama sorban itu aja diurus Pak. Oh iki muhibbin Pak Alawi ya. Yang satu pakai belangkon, iki PWILS ini katanya. Ini kalau di Muhammadiyah kan nggak ada Pak Alawi, itu nggak ada ya. Nggak ada. Kalau di NU kayak begini, cuman ya saya harus sadari dua-dua ini podo-podo NU nih. Nah kalau NU ini kayak gini kayak saya urus dua-duanya Prof. Nggak apa-apa. Karena baik pendukung yang satu dan pendukung yang satu, saya sadar ini dua-duanya adalah warga Nahdlatul Ulama, saudara-saudara. Ya. Tapi kalau Muhammadiyah mungkin nggak sabar. Lah NU sebaliknya mungkin nggak sabar. Suruh urus amal usaha tadi itu. Muhammadiyah kan lebih bikin amal usaha jadi terus Bro. Kampus jadi. Kemudian amal usaha yang lain seperti Indomaret semacam itu, atau katakanlah warung-warung itu jadi. Kalau NU itu kadang-kadang ada kampus, itu mau pergantian rektor susah. Sampai ada kampus rektornya 3, saking susahnya. Ya inilah maklum, mungkin tradisi kita ini yang berbeda-beda kulturnya. Karena NU muncul dari kiai-kiai pesantren yang sangat kuat-kuat, yang kemudian ini harus dirawat pelan-pelan. Menjadi ketua NU itu secara umum memang lebih berat daripada ketua Muhammadiyah karena kultur warganya yang beragam. Tapi dua-duanya satu sama lain saling melengkapi. Indonesia akan mulia sebagaimana mukaddimah saya. Indonesia akan kuat kalau NU dan Muhammadiyah selalu berkolaborasi dan bekerja sama sepanjang masa ila yaumil qiyamah. Yang penting-penting tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai Zulfa Mustafa. Saya setuju semua, karena itu saya tidak akan lebih dari 10 menit, karena panjang pendek amplop sama saja. Saya ingin menegaskan bahwa kekuatan kita sebagai bangsa dan umat itu ada pada persatuannya. Bersatu tidak berarti seragam. Dalam persatuan itu tetap ada ruang di mana kita memang harus bertasamuh, harus bertoleransi, karena ada perbedaan furu'iyah yang tidak bisa disama-samakan. Yang penting kita saling memahami, yang penting kita saling menghormati, bahkan lebih dari itu kita harus saling mengakomodasi dan saling bekerja sama. Yang dicontohkan oleh Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Zulfa Mustafa tadi adalah realitas yang kita temukan di masyarakat kita. Kita semuanya tidak bisa hidup sendiri dan tidak boleh merasa besar sendiri. Yang disampaikan oleh Pak Kiai Zulfa tadi itu sesuatu yang sering saya sampaikan ketika saya memberikan pembinaan di Muhammadiyah. Bahkan di beberapa tempat saya mengusulkan, di rumah sakit Muhammadiyah itu saya mengusulkan kalau ada kiai-kiai NU
dan ormas lain yang dirawat, gratiskan semuanya. Nah, cuma sebagian sami'na wa atokna, sebagian sami'na wa asoina. Tapi ini kami instruksikan di bawah, karena itu bagian dari kita menghormati orang-orang solih. Kita memuliakan para ulama. Walaupun saya sudah tahu Pak Kiai nanti yang mengkritik saya juga ada. Antara lain kritik yang saya duga itu akan berbunyi begini. Yang ormas lain digratiskan, yang warga sendiri suruh bayar. Sudah saya prediksi itu kritiknya itu. Tapi dalam rangka ukhuwah, dalam rangka wihdatul ummah, saya kira kita memang harus memberikan ruang dalam kita beragama ini untuk mereka yang berbeda. Yang kedua, saya sering mengatakan di berbagai forum, Muhammadiyah NU ini seperti dua sayap burung Garuda. Garuda itu akan bisa terbang tinggi kalau dua sayapnya mengepak seiring seirama. Kalau hanya satu sayap saja di burung Garuda itu, maka Garuda tidak akan bisa, jangankan terbang tinggi, terbang pun tidak bisa. Inilah menurut saya satu metafor, satu tasbih, satu tamsil yang menggambarkan betapa kita sebagai bangsa Indonesia ini harus saling bersinergi antara satu dengan yang lainnya. Tidak hanya Muhammadiyah dan NU, tapi semua kekuatan bangsa Indonesia. Yang ketiga, saya sering mengutip pernyataan Kiai Haji Hashim Muzadi. Saya banyak belajar dari beliau, bahkan dalam banyak hal saya banyak mendapatkan ilmu-ilmu dari beliau yang mungkin dugaan saya tidak beliau berikan kepada kader-kader NU. Saya merasakan Pak Hasyim itu sangat dekat dengan saya. Dan salah satu nasihat beliau itu begini, Mufti, Muhammadiyah NU itu seperti sandal. Ini metafor yang memang cocok untuk masyarakat ya secara umum gitu. Yang namanya sendal kanan ya harus di kanan, sendal kiri harus di kiri. Kalau sendal kanan ditaruh di kiri, sandal kiri ditaruh di kanan, kira-kira apa Bapak Ibu yang terjadi? Sepertinya yang bersangkutan baru saja dirawat dari rumah sakit tertentu. Karena itu maka biarlah NU menjadi NU, Muhammadiyah menjadi Muhammadiyah, organisasi Islam yang lain dan organisasi keagamaan yang lain menjadi sebagaimana organisasinya. Tetapi semuanya itu sendal yang kanan dan sendal yang kiri, kalau tidak tertukar, membuat kita bisa berjalan dengan baik, membuat kita bisa berjalan untuk menuju tujuan yang mulia. Karena itu di dalam Al-Quran Allah berfirman, kalau sekiranya Allah menghendaki kamu sekalian itu dijadikan umat yang satu saja. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Tuh, ayatnya di situ Al-Maidah 48. Kalau sekiranya Allah itu menghendaki kamu dijadikan umat yang tunggal, umat yang satu saja, tapi Allah berkehendak menguji kamu sekalian dengan apa yang telah diberikannya kepada kamu sekalian berupa syariat dan tuntunan yang semuanya bersumber dari Allah dan bersumber dari Rasulullah Muhammad SAW dengan tafsir-tafsir oleh para ulama. Dan karena itu maka hendaknya kamu berfastabiqul khairat, yang terjemahan saya fastabiqul khairat itu adalah berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik.
Dalam fastabiqul khairat itu ada 4 prinsip. Untuk kita menjadi yang terbaik, kita harus senantiasa berbuat baik. Yang kedua, untuk bisa menjadi yang terbaik, kita harus banyak berbuat baik. Aktsaru amala. Untuk menjadi yang terbaik, perbuatan kita yang banyak itu harus excellent, ahsanu amala. Dan untuk 1, 2, 3 kita harus istabaqo, harus berada pada posisi yang terdepan, memulai untuk menginisiasi perbuatan-perbuatan yang mulia dalam berbagai bidang kehidupan. Sudah 10 menit yang saya sampaikan. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahaladzim. Sebagaimana khutbah Jumat, saya kira seperti itulah saya sampaikan. Karena itu maka kalau nanti Pak Ketua PDM, Pak Ato, mohon maaf Pak Bakir, Pak Ketua PCM, Pak Ato, berlomba-lombalah supaya gedungnya cepat selesai. Dan saya kira kita juga perlu mengamalkan hadis Nabi untuk kita juga saling menghormati, menyayangi tetangga. Liman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Jadi kalau nanti Muhammadiyah duluan, ya jangan selesai duluan terus NU dibiarkan. Dan supaya nanti saya tidak diprotes sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, insya Allah kalau ada rezeki nanti untuk NU dan Muhammadiyah nominalnya sama. Kalau perlu nanti ujiannya itu sholat subuhnya kira-kira bisa sama enggak? Sholat subuhnya bisa sama enggak gitu? Sholat Jumatnya mungkin bisa sama. Karena azannya kan NU 2 kali, Muhammadiyah adanya sekali. Jadi Muhammadiyah ini minal muqassirin, kelompok yang memang ringkas-ringkas. Tarwehnya juga saya kira tarwehnya bisa diimprovisasi itu nanti. Kecepatannya menurut NU, jumlahnya menurut Muhammadiyah. Saya kira itu nanti menjadi tempat tarweh yang favorit itu. Terutama di kalangan pemuda Muhammadiyah dan Ansor itu. Ini bansernya sama Kokamnya setuju. Itu ujian-ujiannya sederhana-sederhana begitu. Walaupun kita tidak boleh suudzon ya, ini pernah saya cerita ini di berbagai kesempatan. Ada kan satu saat anak muda gitu sholat di masjid NU, sholat subuh ini. Kemudian dia tidak kunut. Wah, diingatkan sama kiainya, dipanggil dengan nada agak tinggi, le sini le, kamu Muhammadiyah ya? Takutlah sang anak muda ini. Kenapa kiai ini? Kamu kok tidak baca kunut? Bukan kiai, saya tidak Muhammadiyah. Terus kenapa tidak kunut? Saya tidak hafal kiai. Jadi jangan dikira yang tidak kunut itu semuanya Muhammadiyah. Itu yang tidak hafal itu. Jangan-jangan yang tidak hafal juga anak-anak NU juga tidak hafal. Karena itu maka Bapak Ibu sekalian, perbedaan itu rahmah, perbedaan itu adalah kekuatan untuk kita bisa berbuat lebih banyak dan lebih baik lagi. Ba'duhum awliya'u ba'd yashuddu ba'duhum ba'd. Gedung ini bukan sekedar bangunan fisik, melainkan ruang kolaborasi untuk merajut kerjasama di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, dakwah, hingga kegiatan sosial yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Jadi kalau kita lihat sejarah pada saat Kiai Hasyim Asy'ari sama Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah dan NU, itu kan mereka kan berdua itu adalah saudara sebetulnya. Karena ngajinya juga bareng di Indonesia, waktu itu jadi muridnya Kiai Haji Soleh Darat, kemudian ke Mekah juga sama di sana. Jadi memang kedua tokoh ini orang hebat-hebat yang memang wajar kalau menjadikan kedua organisasi di Indonesia jadi hebat. Karena bayangkan kalau memang organisasi ini dibuat dengan dari hati, itu niscaya tidak mungkin akan sampai 1 abad lebih, bahkan 100 tahun lebih. Bahwa Muhammadiyah sama NU kan sudah sama-sama 100 tahun lebih. Ini bukan sembarangan, karena terus terang saya juga senang sekali organisasi, dan saya menikmati di Muhammadiyah dan NU karena Muhammadiyah NU adalah memang luar biasa buat saya. Seperti itu.
bahwa perbedaan itu adalah suatu keniscayaan dan tidak mungkin bisa dihindarkan, tapi dari perbedaan itu akan muncul sesuatu yang pasti akan menjadi sangat baik. Tentunya bahwa setiap perbedaan itu akan menjadi rahmah, akan menjadi kasih sayang buat kita, dan kita tentu ingin di mana ada perbedaan, di situ ada kesamaan yang kita tidak usah cari perbedaannya, tapi yang kita cari adalah kesamaannya untuk kita semua, dan ini untuk kemajuan kita bersama. Dan tentunya bahwa acara pada hari ini juga dengan dua organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, ini kumpul di Perumahan Grand Wisata ini menjadi rahmat juga bagi khususnya Kabupaten Bekasi, khususnya bagi Kecamatan Tambun Selatan dan di Perumahan Grand Wisata ini. Tentu ke depan kita akan selalu komunikasi, berkolaborasi untuk menggali potensi, sehingga ada potensi-potensi yang kita gali bersama untuk memajukan kedua belah pihak, kita bersama-sama maju. Yang kita rasakan alhamdulillah bangga, berbahagia kami bahwasannya hari ini Kabupaten Bekasi, Muhammadiyah dan NU bisa membuktikan kalau kita itu bisa bersama-sama berbuatlah untuk bangsa dan umat, gitu kata umat gitu. Ya cukup banggalah, berbahagialah kita. Apalagi kami kaum muda, insya Allah siap mendukung, siap mensupport ayahanda-ayahanda kami dan kiai-kiai semuanya untuk selalu mengembangkan dakwah Islamiyah di Kabupaten Bekasi khususnya. Saya kira dengan ikon ini bahwa di Muhammadiyah dan NU di Grand Wisata, yang notabene adalah perumahan menengah ke atas, kita memulai. Memang mimpi kita seperti itu. Kalau kita dari pinggir agak susah nih. Maka kita cari titik yang strategis, inilah ikon bahwa kita Muhammadiyah NU selesai di dalam konteks khilafiyah uriyahnya. Kita akan bicara tentang kemaslahatan, keumatan, dan kebangsaan. Nah, dari ikon inilah kita memulai, dan dari hal yang paling dasar kita akan memulai dengan tadi sampaikan TK, kita ada daycare, ada madrasah-madrasah diniyah, itu yang akan kita mulai dari basic sekali. Disitulah kita akan berkontribusi bersama-sama. Sangat seru, sangat luar biasa, di mana dua jamiah besar, dua pilar Islam utama di Indonesia saling bekerja sama, saling berkolaborasi di dalam menyukseskan acara ini. Seperti tadi di paduan suara, di dalam satu panggung, ibu-ibu muslimat Nahdlatul Ulama bersama ibu-ibu dari Aisyah menyanyikan masing-masing dengan saling mendukung satu sama lain. Luar biasa. Tetap ke depan itu kan kantor bersama, tapi tentu tetap ada kegiatan masing-masing. Ya, Muhammadiyah dengan ciri khasnya sendiri, NU dengan ikonnya sendiri. Hanya saja kami ingin memperlihatkan bahwa antara NU dan Muhammadiyah itu sebetulnya tidak ada masalah. Yang ada masalah ini mungkin di level grassroots. Tapi ini akan kita buktikan bahwa sebetulnya antara Muhammadiyah dan NU itu selesai. Kalau persoalan khilafiyah, persoalan itu sudah diselesaikan. Nah, ke depan bangsa ini butuh pemersatu. Dan kita ingin NU maupun Muhammadiyah itu bersatu bersama-sama untuk membangun bangsa. Agar supaya memperkecil hal-hal yang menjadi konflik internal umat Islam. Jadi itu yang kita inginkan. Bangunan ini kita harapkan menjadi simbol beragama secara baik NU maupun Muhammadiyah itu menjadikan bahwa gedung ini adalah bukti sejarah bahwa Muhammadiyah dan NU tidak ada masalah. Itu yang paling penting.